Cukup memprihatinkan ketika lagi-lagi tiupan angin intoleransi berhembus dari Sumatera Barat. Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Mungkin juga saudara-saudaraku yang berada di benua lain di dunia ini. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi teman-teman sebuah berita yang sedang viral saat ini di Indonesia, yaitu tentang tindakan intoleransi yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, di mana seorang pelajar siswi yang baru masuk ke sekolah tersebut disodorkan surat persetujuan supaya berhijab. Sementara dia adalah non-muslim. Nah, kejadian ini menjadi serius ketika orang tua datang ke sekolah itu dan membahas itu dengan pihak sekolah. Dan tidak tahu siapa yang memviralkan, akhirnya tersebarlah ke seluruh penjuru Nusantara ini, teman-teman. Rasanya memori kita belum bersih dari ingatan ya terhadap sebuah tindakan yang juga intoleran dari Sumatera Barat, yaitu dengan dihapusnya aplikasi Alkitab dari Play Store. Masih ingat teman-teman? Dan hari ini muncul lagi dalam cerita yang berbeda. Banyak yang meminta saya, teman-teman, untuk saya boleh menanggapi peristiwa tersebut, karena mereka sangat ingin mendengarkan apa pandangan saya terhadap sikap intoleransi ini. Tentu mereka juga punya alasan, teman-teman, mengapa meminta saya untuk menanggapi itu. Pertama, karena saya adalah wanita asli Sumatera Barat. Saya lahir di Minangkabau. Saya sekolah dari sekolah terendah sampai paling tinggi, ya, dari TK sampai perguruan tinggi, semuanya saya jalani di Minangkabau. Dan saya mengenal seperti apa Minangkabau, teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan tanggapan saya terhadap peristiwa ini, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Anda berikan kepada saya, teman-teman. Teman-temanku, Sumatera Barat sebenarnya itu adalah daerah yang cukup menggoreskan sejarah, ya, sejarah yang indah untuk Indonesia ini, teman-teman. Di mana dari sana muncul politisi-politisi yang ternama, ya, dan berkelas nasional maupun internasional. Juga Sumatera Barat melahirkan budayawan-budayawan yang luar biasa. Dan juga dari Sumatera Barat dilahirkan berbagai cerita-cerita rakyat yang sampai hari ini masih diceritakan kepada anak-anak kita. Seperti cerita Maling Kundang, itu berasal dari Sumatera Barat. Entah mengapa, ya, seolah-olah semua itu hanya tinggal kenangan.
Berbeda sekali dengan Sumatera Barat yang kita lihat hari ini. Dulu Sumatera Barat itu terkenal dengan orang-orang yang sangat-sangat nasionalis. Kita sebut saja Bung Hatta. Dan dari ulama kita bisa sebut Buya Hamka. Dan dari tokoh perempuannya kita bisa sebut Bundo Kanduang. Dan itu semua dari Sumatera Barat, teman-teman. Saya sangat sedih, jujur ya. Saya sangat sedih ketika mendengar berita ini sebenarnya. Di mana virus intoleransi begitu hebatnya menjalar ke Sumatera Barat. Entah dari mana asalnya. Karena saya dulu hidup di Sumatera Barat, dari kecil lahir di sana. Dan saya di sana merasakan sebuah nuansa yang sangat berbeda dengan yang di hari ini. Dulu waktu saya masih sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu saya lewati di Sumatera Barat. Dan di sekolah-sekolah yang terbaik di kota itu. Sekolah-sekolah negeri yang terbaik. Dan tidak pernah saya mengalami hal yang hari ini terjadi di sana. Tidak pernah ada pemaksaan harus berhijab, tidak ada. Bahkan kami tidak ada yang berhijab. Waktu SMP dan SMA, betul, setiap hari Jumat kami pakai baju kurung, baju kuruang bahasa Minangnya, tapi tidak berhijab. Ya, baju kurung itu adalah salah satu pakaian tradisional Minangkabau. Pakai kain di bawahnya, pakai kain sarung, kemudian pakai baju kurung. Kurung itu artinya baju yang lurus aja, ya, panjang tangan dan lurus sampai ke lutut atau di atas paha sedikit, itu bajunya. Dan rambut tidak harus ditutup, bebas, begitu. Bahkan di hari-hari Kartini itu kami selalu merayakan Hari Besar Kartini dengan pawai, teman-teman. Ya. Kami pakai gebaya, kemudian berkonde. Kalau kita mau memakai pakaian daerah Minang, ya, misalnya pakai gebaya, pakai kain songket, terus rambutnya disanggul, terus dikasih suntiang-suntiang di sininya, pakai aksesoris. Yang ada yang perak, ada yang emas, yang ditusuk-tusukin di kondenya. Dari sini sampai ke sini, teman-teman. Cantik sekali, ya. Nah, tidak ada yang berhijab. Yang berhijab itu paling orang tua yang mungkin naik haji gitu, Bu Haji gitu ya. Nah, itu pun jarang sekali. Karena orang naik haji itu tidak membludak seperti hari ini. Jarang-jarang ada orang naik haji. Mungkin di satu desa paling 2 orang begitu ya. Itu pun yang udah tua gitu kan. Begitu kondisi waktu itu. Ya. Dan kami semuanya baik-baik saja di sana, ya. Walaupun kami tidak pakai hijab, walaupun kami tidak pakai baju yang tangan panjang, terus roknya harus panjang, tidak, biasa saja gitu. Seperti anak SMA biasa. Kemeja putih, tangannya pendek, yang formal. Kemudian roknya sedikitlah di bawah lutut. Ya kan? Nah, begitulah dulu. Tetapi luar biasanya, teman-teman. Jarang terjadi kejahatan seksual saat itu. Ya. Kenapa? Karena mentalnya masih mental orang merdeka waktu itu. Ya.
Jadi laki-laki Minang itu tidak seperti yang ditakutkan, ya. Karena gini, mantan wali kota Sumatera Barat, ya, Bapak Fauzi Bahar, dia beralasan bahwa instruksi saat dia menjadi wali kota, ya. Tahun 2003 beliau menjadi wali kota Sumatera Barat 2 periode, teman-teman. Kemudian 2005 dia mengeluarkan instruksi, ya. Instruksi wali kota, ya, nomor 451 442 garing Biros strip III garing 2005, ya. Nah, itu menghimbau, ya. Menghimbau bahwa semua pelajar wanita itu harus pakai jilbab, ya, pakai kerudung ke sekolah, baju tangan panjang dan rok panjang. Seperti kita tahu, alasan katanya, kata beliau itu, ya, pertama ikut-ikutan anak SD. Anak SD habis jam 12 digiring katanya ke musola untuk sholat. Jadi supaya anak perempuan ini nggak ribet-ribet bawa mukena, ya sekalian aja buatin baju panjang, tangan panjang dan berhijab. Jadi pas sholat nggak usah pakai mukena lagi. Itu alasannya. Kemudian ini menjalar sampai dikeluarkan keputusan tadi untuk semua, begitu. Nah, jadi di sini akhirnya menjadi apa? Menjadi sebuah keharusan jadinya, begitu. Kenapa menjadi sebuah keharusan? Karena ternyata sekolah SMKN 2 ini itu menyediakan surat pernyataan persetujuan untuk berhijab kepada pelajar-pelajar yang non-muslim, ya, supaya ditandatangani surat persetujuan tersebut. Nah, kalau ada disediakan surat pernyataan untuk menyetujui untuk memakai hijab, ya, sebagai baju seragam sekolah, itu tidak bisa dibilang himbauan lagi, itu adalah kewajiban. Wajib, karena itu sudah merupakan peraturan sekolah, ya. Kalau yang namanya himbauan itu tidak perlu ditulis sebagai peraturan sekolah. Himbauan itu ya menghimbau saja, orang mau ya nggak apa-apa, kalau orang nggak mau juga tidak apa-apa, dan tidak boleh dikasih sanksi, begitu, ya. Nah, teman-teman, kalau saya perhatikan, ya, mereka tidak mengakui bahwa itu adalah pemaksaan atau sesuatu yang diwajibkan. Katanya anak-anak yang non muslim ini yang menyesuaikan diri, ya, yang ikut pakai hijab, ya, untuk menyesuaikan diri, begitu, supaya tidak dibully. Nah, ini dia, supaya tidak dibully, teman-teman, oleh teman-teman yang lain di sana, gitu. Kok dia nggak pakai hijab ya, gitu, kok nggak pakai hijab sendiri, gitu loh, ya. Jadi dibully, apalagi kalau dianggap kafir nggak pakai hijab, nah, pasti ke sana, ya, karena kalau orang non muslim pasti bilang kafir, nah tuh kafir tuh telanjang, gitu kan. Nah, jadi mereka mengatakan kalau nggak pakai hijab itu telanjang, begitu. Makanya tadi si mantan wali kota ini mengatakan kalau peraturannya harus dihapus, begitu ya, mana mungkin gitu. Berarti siswa-siswanya yang perempuan akan kembali telanjang, katanya. Ini pernyataan yang saya melihat ini doktor ya, beliau ini ya, Letkol Laut Dr. Fauzi Bahar, ya kan, ya, enggak telanjang lah Pak, ya kan, enggak telanjang. Karena harus tahu ya, telanjang tuh apa sih? Telanjang tuh ya pakai telanjang, nggak pakai kain satupun, itu namanya telanjang, ya. Jadi bahasanya terlalu vulgar, ya, nggak pantas kalau dikatakan bahwa orang yang tidak berhijab dikatakan telanjang. Jadi saya tidak berhijab ini telanjang gitu ya, ya. Saya tetap pakai baju sopan,
Ya, baju saya semua tangannya panjang, ya kan? Saya tidak pernah pakai rok mini, selalu pakai rok panjang, minimal celananya panjang, nggak pernah pakai yang seksi-seksi, karena itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi jangan salah, orang Kristen itu juga ada ya aturan cara berpakaian. Nah, jadi jangan sangka orang Kristen itu nggak ada aturan, ada. Ya, orang Kristen itu bukan hanya memperhatikan hal yang lahiriah, apa yang terlihat oleh mata atau bungkus luarnya saja, ya. Bukan, tapi harus di dalamnya juga itu harus dibenahi. Jadi di luar pakaiannya sopan, ya, tapi hati dan jiwanya, pikirannya itu juga harus sopan. Harus dibenahi juga. Begitu, ya. Nah, supaya teman-teman yang non-muslim terutama ya, supaya Anda mengerti bahwa wanita Kristen pun itu diatur cara berpakaiannya. Ya. Jadi tidak benar kalau orang tidak berhijab itu namanya telanjang. Begitu. Jadi jangan ngomong sembarangan ya. Nah, saya akan bacakan 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Dengarkan baik-baik bagaimana seorang wanita Kristen harus berpakaian. Hendaklah ia berdandan dengan pantas. Garis bawahi kata pantas. Kalau pakai rok mini, kelihatan CD-nya itu nggak pantas. Ya, berpakaian you can see, ya, you can see it, ya, itu nggak pantas. Ya. Jadi hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan. Dengarkan baik-baik, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, ya, berkepang-kepang tahu? Ikat sana, ikat sini gitu ya, kayak rocker, ya. Jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal, ya. Jadi pakaian yang indah itu tidak harus mahal, ya, tidak harus mahal. Terus mutiara, kenapa dilarang? Ya, untuk apa gitu? Pakai mutiara, pakai emas seperti toko berjalan, ya, seperti toko emas berjalan, ya kan? Saya nggak pakai emas. Anda mungkin nggak percaya ya, saya tidak suka emas loh, ya, saya tidak suka emas, ya, teman-teman, ya. Pakaian juga nggak ada yang mahal-mahal. Sayang uangnya kalau beli yang mahal-mahal. Ya. Kebetulan saya juga desainer. Ya. Saya pernah mengikuti pendidikan desainer di Jerman. Jadi saya bisa menyulap bahan yang begitu murah menjadi pakaian yang bagus. Seperti ini, ya. Ini pakaian saya, ya teman-teman. Anda jangan nggak percaya. Ini modalnya nggak nyampe 50.000. Karena saya bisa bikin sendiri. Ya. Jadi wanita Kristen itu harus berpakaian pantas, sopan, dan sederhana. Ya. Jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya. Jadi nggak perlu toko emas berjalan, nggak perlu. Yang berkerudung berhijab itu belum tentu memenuhi syarat ini loh. Iya kan?
Oke, kepalanya tertutup. Kepalanya ditutup. Tapi emasnya sampai kemana-mana ya. Dari pergelangan tangan sampai siku, emas semua. Di lehernya mungkin kalung emasnya bisa berjuntai-juntai berapa banyaknya. Cincinnya penuh jarinya semuanya. Mutiaranya apalagi. Ya kan? Tapi seorang wanita Kristen harus sederhana. Cantik tidak harus mahal. Harus cantik dari dalam, memancar keluar. Itu inner beauty, ya, inner beauty. Itu yang terpenting. Apa gunanya? Di luarnya ya gemerlap, tapi kalau dari hatinya memancar kebusukan, tetap aja di wajahnya yang keluar kebusukan. Bisa dilihat. Ya. Nah, saya lanjutkan ayat 10. Ya. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, ini himbauan untuk wanita-wanita Kristen dalam hal berpakaian dan berdandan. Ya. Jadi yang diutamakan itu adalah perbuatan baiknya. Ya. Mentalnya, hatinya, jiwanya. Begitu. Itu yang diutamakan, bukan di luarnya. Ada firman Tuhan mengatakan, ya, orang-orang munafik itu seperti kuburan berbalur putih. Di luarnya dibuat ya kuburan itu ya, apa namanya, dibangunlah ya batu nisannya yang begitu indah ya kan, dikasih marmer, dikasih apalah ya, dibuat demikian bagusnya, tetapi di dalamnya Anda tahu apa? Tulang belulang. Itu ya. Jadi untuk teman-teman terutama yang muslim harus tahu, umat Kristen tidak telanjang. Ya, tidak ada ajaran supaya telanjang. Berpakaian sembrono. Ya kan? Berpakaian serampangan, itu bukan ajaran Kristen. Kalau Anda melihat orang Kristen yang katanya Kristen, ya, tapi berpakaian serampangan, bahkan ke gereja pakai baju you can see, pakai rok mini, itu bukan Kristen Alkitabiah. Ya. Itu pelanggaran, itu bukan ajaran, itu oknum. Mungkin dia tidak mengerti ajaran Alkitab. Dia tidak mengerti bagaimana seorang wanita Kristen harus berdandan, harus berpakaian. Begitu. Ya. Kenapa wanita Kristen tidak perlu berhijab? Mengapa? Apakah tidak sanggup beli kain sampai tidak berhijab? Saya sering dikatai ya oleh beberapa komentator lah, komentar ya, mereka berikan komentar di YouTube saya. Katanya, Uni kok nggak berhijab? Uni kok nggak berkerudung? Nah, karena dia mengatakan bahwa Maria, mamanya Yesus itu, ya, wanita yang melahirkan Yesus Kristus itu berhijab katanya. Dia tidak tahu bahwa hijab itu bukan ajaran dari Tuhan, tapi budaya. Tidak ada ajaran berhijab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tidak ada. Itu adalah budaya manusia padang gurun, padang pasir. Baik laki-laki maupun perempuan. Mereka pasti menutup kepalanya. Untuk melindungi mukanya, untuk melindungi tubuhnya dari hembusan angin pasir, ya. Jadi angin yang mengandung pasir, makanya mereka bercadar. Begitu. Ya. Ada juga yang mengutip-ngutip ayat dari Alkitab tentang hiasan kepala wanita, judulnya di 1 Korintus 11. Ya, banyak sekali ya saya dengarkan ustadz-ustadz yang juga salah paham dengan ini. Misalnya Ustadz Kainama, ya.
Katanya di ajaran Kristen itu yang mempraktekannya, yang mengaplikasikannya adalah orang Islam justru. Salah satunya dia bilang berhijab. Nah, dia ini tidak paham, citat ayat tapi sepotong-sepotong. Dia tidak baca konteks dari ayat tersebut. Ya. 1 Korintus 11 berbicara tentang hiasan kepala wanita. Hiasan kepala wanita itu bukan hijab, tapi rambut panjang. Inilah hiasan kepala wanita. Sebuah kehormatan bagi wanita kalau ia berambut panjang. Ya, tapi sebuah kehinaan bagi laki-laki kalau ia berambut panjang. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu yang berambut panjang itu adalah Yesus, saya sangat meragukan. Ya, itu bintang film Hollywood. Tidak mungkin Tuhan Yesus mengajarkan ya bahwa laki-laki itu sebuah kehinaan kalau dia berambut panjang, lalu dia berambut panjang. Begitu. Itu impossible, ya. Nah, wanita berambut panjang itu sebuah kehormatan. Mari saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya teman-teman. Jadi rambut bagi perempuan, rambut panjang itu adalah sebuah kehormatan. Dan dia berfungsi sebagai penudung. Ya, jadi Anda berhijab pakai kain, saya berhijab pakai rambut. Ya, pakai rambut panjang. Ya, pakai rambut panjang. Teman-teman, ya. Nah, ya, rambut panjang. Saya tidak pernah berambut pendek. Ya. Tidak pernah. Dulu ada waktu SMA sebentar. Tapi setelah itu selalu berambut panjang. Ternyata itu sangat alkitabiah. Dan anak-anak perempuan saya semua berambut panjang, tidak pernah berambut pendek. Ya, karena ini adalah hijab kami. Ya, adalah sebuah kehormatan. Ya, jadi Tuhan tidak sia-sia menciptakan rambut yang indah untuk wanita. Pasti ada tujuannya, supaya wanita itu kelihatan lebih anggun, supaya kelihatan lebih cantik, supaya bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Begitu, ya. Nah, jadi kembali ke laptop. Kembali ke laptop, teman-teman. Sangat menyedihkan, ya. Sebenarnya sudah 15 tahun pelajar-pelajar di Sumatera Barat itu diharuskan berhijab. Tapi kenapa baru sekarang heboh? Kata mantan wali kotanya, ya. Kata Bapak Fauzi Bahar yang mencetuskan peraturan tersebut. Ya. Iya, betul. Kenapa baru sekarang jadi heboh? Karena baru ada hari ini yang berani memprotes. Ya, sebelum-sebelumnya tidak ada yang berani protes. Makanya adem-adem saja. Begitu. Sebenarnya anak-anak non-muslim yang diharuskan memakai hijab itu dia sudah katakan, ya, ada salah satu yang diwawancarai, ya, ada 2 orang yang diwawancarai dan mereka mengatakan, ya, karena itu peraturan begitu, jadi mereka suka nggak suka ikut. Tapi ditanya lagi, ya, apa yang sebenarnya yang diinginkan gitu? Ya kalau bisa nggak pakai hijab gitu, ya, nggak pakai hijab. Jadi mereka nggak nyaman gitu, hanya terpaksa. Ya, tapi mereka nggak berterus terang juga ngomong seperti itu, mungkin takut dikeluarin lagi dari sekolah nanti, takut dibully lagi oleh teman-temannya. Ya, nah, dibully oleh teman-temannya, inilah salah satu bentuk intoleran di sekolah. Ya, kenapa orang tidak berhijab harus Anda bully? Emangnya Anda lebih suci dengan yang tidak berhijab? Hah? Ya, hai Anda tuh, pelajar-pelajar, coba didengarkan ya. Saya katakan kepada Anda ini.
Anda lebih suci daripada mereka yang tidak berhijab? Anda tahu mengapa siswi-siswi disarankan atau dibuatkan peraturan harus berhijab? Bapak Fauzi Bahar mengatakan salah satu alasannya adalah untuk melindungi mahasiswi atau perempuan. Ya, untuk melindungi kaum perempuan katanya. Dari apa dilindungi? Berarti laki-laki Sumatera Barat itu bejat. Ya, suka memperkosa perempuan, begitukah? Suka mencoel-coel perempuan atau suka melakukan pelecehan seksual, begitukah? Bejatnya laki-laki Sumatera Barat? Sehingga mereka harus ditutup semuanya. Inilah pendidikan yang salah kaprah. Ya. Justru pengajar-pengajar, Anda, pendidik-pendidik, ya, yang tugasnya mendidik anak-anak di sekolah, itu mental mereka harus Anda ajar, harus Anda didik. Bagaimana menjadi laki-laki yang tidak jahil, ya. Laki-laki yang tidak suka mengganggu perempuan, bagaimana caranya? Itu harus Anda didik. Jangan perempuannya yang dibungkus pakai karung. Begitu. Dan itu tidak berfungsi juga. Kita lihat. Ketika siswi-siswi semua berhijab, apakah tingkat kejahatan menurun? Kalau saya dari pengalaman saya mengatakan justru meningkat. Ya, justru meningkat. Dulu waktu saya sekolah di Padang, ya, dari TK sampai perguruan tinggi, semua di sekolah terbaik, dan tidak pernah ada berhijab di situ, ya, tidak ada yang berhijab, nggak mengalami yang Anda takutkan, ya. Kami perempuan-perempuan tidak pernah mengalami pelecehan seksual dari teman-teman laki-laki, tidak pernah. Kenapa aja sekarang yang bisa dikatakan demikian begitu? Teman-teman, saya mendukung ketegasan dari Mendikbud, ya, Bapak Nadiem Makarim, bahwa akan mengusut tuntas masalah ini, bahkan akan sampai kepada penonaktifan jika terbukti memang melanggar hukum. Dari wawancara, ya, dari wawancara yang dilakukan kepada anak-anak Kristen, ya, yang ada di sekolah tersebut, itu dia mengatakan bahwa dia sudah berhijab itu dari SMP ke sekolah. Berarti di SMP pun peraturan itu ada. Nah, ini harus diusut tuntas, ya, harus diusut tuntas, setuntas-tuntasnya. Karena mereka mengatakan dari SMP dia sudah berhijab, bayangkan. Itu pasti karena peraturan yang ada di sekolah itu. Begitu. Tidak mungkin anak kecil mau punya pikiran, ya, ingin menyesuaikan diri lah, apalah, tidak. Pasti itu peraturan sekolah. Nah, ini yang harus diusut. Dan kalau bisa dihapus semua peraturan-peraturan yang tidak toleransi seperti itu. Karena kedepannya tidak akan baik, tidak akan bagus. Hanya memupuk, ya, perbedaan, ya. Bukan tujuannya tadi supaya seragam, bukan, nggak ada supaya seragam gitu, supaya seragam berhijab semua, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, pokoknya berhijab semua gitu supaya seragam, bukan, ya, nggak ada itu supaya seragam, begitu, ya. Bilang aja untuk menanamkan nilai-nilai Islam, ya kan, syariat Islam ke semua orang, begitu. Walaupun non Muslim juga harus menjalankan syariat Islam. Itu di mana itu, ya? Itu sudah melanggar hak azazi manusia, sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama di negara ini dan menjalankan agama masing-masing. Itu kebebasannya sudah dilangkahi, begitu, ya. Kemudian alasannya lagi, ya,
alasannya lagi dikatakan bahwa untuk kembali ya menghidupkan katanya ya, menghidupkan budaya Minang. Jadi siswi-siswi harus berhijab dalam rangka menghidupkan kembali budaya Minang. Halo, setahu saya itu bukan budaya Minang, itu budaya Arab, itu lebih tepat ya, bukan budaya Minang. Tidak ada pakaian Minang seperti itu. Anda boleh lihat pakaian tradisional Minangkabau, Anda boleh lihat, nggak ada hijab ya, nggak ada, dari dulunya nggak ada. Baju kurung, iya. Gebaya, iya. Itu pakaian pakaian adat istiadat Minang, budaya Minang. Itu pun dipakai di situasi-situasi atau kesempatan-kesempatan tertentu. Begitu. Ya. Tidak dipakai sehari-hari. Bukan pakaian sehari-hari, bukan. Ya. Jadi jangan ngeles ya, bahwa semua harus berhijab untuk menghidupkan budaya Minang. Nggak ada budaya Minang itu ya. Nggak ada Kartini lagi sekarang, adanya Kartirap, Kartini dari Arab ya, karena sudah hilang ciri khas Indonesianya, hilang ciri khas Minangnya juga hilang, begitu, sudah nggak ada gitu, nggak ada pakaian budaya Minang, adat istiadat Minang yang seperti itu. Apalagi yang pakai cadar, itu nggak ada budaya Minang. Jangan ini ya, mengada-ada begitu kan. Sekedar untuk pembenaran. Yang penting, yang harus dibenahi di bangsa ini adalah mentalnya, karakternya, ya, mindsetnya. Itu yang harus dibenahi supaya bangsa ini bisa maju. Untuk apa cuman nampak luarnya gitu ya. Kalau udah berhijab, udahlah, bagus lah itu, udah masuk surga itu ya, udah orang terbaik lah itu. Makanya juga kita lihat koruptor-koruptor atau pelaku kejahatan ketika di depan sidang pengadilan pakai peci, pakai hijab. Apa itu? Supaya dianggap orang baik. Aneh-aneh begitu ya. Nah, teman-teman, lihat koruptor-koruptor, apa nggak ada yang berhijab? Saya salut dengan orang-orang pintar, wanita-wanita pintar di Indonesia rata-rata tidak berhijab. Lihat Ibu Sri Mulyani, itu orang pintar, teman-teman, kelas internasional, nggak berhijab, ya kan? Coba menteri-menteri tuh, yang hebat-hebat tuh, politisi-politisi yang berbobot, yang bermutu, nggak ada berhijab, ya, nggak ada. Itu pikiran itu masih terbuka. Jadi mutu, kualitas seorang perempuan itu bukan tergantung di hijabnya, bukan. Tapi ketika dia buka mulut, kira-kira ngomongannya bermutu nggak? Ketika dia berpikir, kira-kira pikirannya bisa bermanfaat nggak untuk orang lain? Buah-buah pikirannya, begitu. Untuk apa kamu berhijab sampai 10 lapis, ya? Tapi di dalamnya kosong, nggak ada value. Orang Jerman bilang nggak ada wert, nggak ada nilai. Itu apa? Begitu. Yang penting berpakaianlah yang sopan, yang pantas, ya kan? Yang pantas, yang sopan, yang sederhana, ya. Jangan toko emas berjalan, ya. Itu nggak harus pakai budaya Arab, nggak harus, begitu. Ya. Dulu memang Indonesia nggak seperti itu. Indonesia dulu nggak seperti itu. Tapi tingkat kejahatan jauh lebih rendah, begitu ya. Jauh lebih rendah. Ini berhijab-hijab ini mungkin gara-gara TKW-TKW yang ke Arab sana, ya, pulang-pulang bercadar,
ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan mereka di sana? Semua kita sudah tahu lah ya. Nggak usah dibahas. Bukan rahasia umum. Begitu. Jadi teman-teman, saya berharap Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan Sumatera Barat bisa berbenah diri. Ya, hapus semua sikap intoleran di sana. Ini bukan tuduhan, ya. Ini bukan penistaan, ini fakta. Semua telinga mendengar, semua mata melihat. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kesalahan harus diakui dan diperbaiki. Itu baru orang yang gentleman. Tidak usah ditutup-tutupi, tidak usah dibela-bela, tidak usah ngeles, ya. Kalau salah ya salah, perbaiki. Kalau negara ini mau maju, provinsi itu mau maju, perbaiki kesalahan. Akui dulu dan perbaiki. Begitu, ya. Pola pikir itu yang harus dimajukan. Mental, ya. Cara berpikir, karakter dibangun terus. Itu yang terpenting, yang dibutuhkan oleh bangsa ini saat ini. Bukan hijab yang berpuluhan lapis. Bukan itu. Silahkan Anda kalau berhijab, tapi jangan paksa orang lain, itu intinya. Saya tidak anti orang berhijab, tapi jangan memaksa orang lain dan jangan menganggap rendah orang yang tidak berhijab. Belum tentu kualitas Anda lebih baik dari dia. Bisa-bisa kualitas dia lebih baik dari Anda. Begitu, ya. Jadi jangan underestimate orang yang tidak berhijab. Dan Anda pelajar-pelajar, ya. Kalau ada teman-teman Anda yang non-muslim tidak berhijab, Anda tidak boleh membuli mereka. Ya. Anda tidak boleh membuli mereka. Itu adalah sifat intoleran. Ya, yang bertumbuh dalam jiwa Anda. Dan itu akan terus bertumbuh, bahkan bisa menjadi seorang teroris. Karena Anda merasa paling benar, paling suci. Ya kan? Begitu. Dan untuk adik-adik saya yang Kristiani, dimanapun Anda hari ini belajar di Sumatera Barat, Anda tidak perlu menyesuaikan dirilah, apalah namanya. Jadilah diri Anda sendiri. Saksikan Kristus dalam hidup Anda. Do the best. Jadilah yang terbaik di sekolah itu. Tunjukkan bahwa dirimu adalah anak Tuhan. Berbeda dengan dunia ini. Baik dari kepintaranmu, maupun dari sikapmu, maupun dari karaktermu. Buktikan di sana bahwa engkau berbeda. Oke? Oke teman-teman. Ya. Untuk penutup, kita akan mendengarkan arahan atau tanggapan atau ketegasan dari seorang menteri, Nadiem Makarim. Baiklah, kita akan mendengarkan apa pernyataan Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kejadian di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, saya tekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah bimbingan orang tua atau wali. Dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Dan pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Kami di Kemdikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktek-praktek intoleransi di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kita dukung ya ketegasan dari Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Semoga permasalahan intoleransi di Sumatera Barat tidak terulang kembali. Tidak terulang kembali. Itu harapan kita semua. Dan kita berdoa kasus ini bisa diselesaikan dan menjadi pembelajaran untuk semua pihak di waktu-waktu yang akan datang. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu yang bisa saya komentari tentang peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat ini. Ya, sebagai orang Sumatera Barat, tentunya saya sangat berkepentingan untuk mengomentari ini. Ya, semoga kita juga mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Teman-temanku, terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.